Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa sadar, manusia hanya hidup melakukan kegiatan apa yang dia mau, namun seringkali menyampingkan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas bisa menjadi penolong di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, selagi diberi nikmat sehat, sangat dianjurkan untuk segera bertobat selagi ada waktu. Sekalian, mungkin banyak yang tidak tahu, ternyata malaikat pencabut nyawa yang tak lain merupakan malaikat Israel mengintip manusia sebanyak 70 kali dalam sehari, yang berarti 21 menit sekali dalam sehari. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika maut datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak ketawa. Maka berkata malaikat maut, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Mengetahui hal tersebut pastinya langsung membuat kita merasa ketakutan. Hal itu justru bagus bagi kita. Ini berarti kita sadar bahwa kapanpun dan dimanapun nyawa kita memang bisa dicabut oleh malaikat maut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita bisa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengingat bahwa segala yang hidup di bumi pasti ada waktunya untuk meninggalkan kehidupan di dunia. Makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang pernah tahu kapan dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bisa dipastikan datang, namun kematian tidak bisa diprediksi ataupun diundur dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Dalam surat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui dengan detail. Quran Surat Luqman ayat 34. Jika Allah menegaskan bahwa manusia tidak bisa mengetahui tempat kematiannya, maka jelas manusia akan lebih tidak mengetahui berkaitan dengan waktu kematiannya. Sebagai umat Islam, kita memang diharuskan percaya akan datangnya hari kiamat. Namun, seiring berjalannya waktu, kiamat yang diperkirakan masih sangat lama, kemungkinan bisa terjadi dalam waktu dekat. Hal ini dibuktikan sejumlah kasus yang terjadi di seluruh pelosok dunia, seperti terjadinya perang saudara yang berkepanjangan, banyak manusia yang melenceng, seringkali terjadinya bencana, dan masih banyak lagi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Kiamat yang ditakuti banyak orang akan segera terjadi. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, segalanya akan terjadi dan berjalan lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi. Quran Surat Ar-Rum ayat 57. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Tidak ada yang bisa menjamin jika kita meninggal nanti, kita dipastikan menjadi penghuni surga. Walaupun orang tersebut rajin melakukan amal kebaikan semasa hidup, belum tentu bisa menghuni surga kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rajin beribadah saja belum bisa terjamin surga, apalagi bagi umatnya yang sering membangkang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 39.
Taubat bukan hanya merupakan keinginan hati manusia saja, melainkan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pernah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Percayalah, bertaubat tidak membuat kehidupan dunia maupun akhirat kita celaka, karena Allah justru sangat mencintai umatnya bertaubat. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jangankan manusia biasa, Nabi pun salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Dilihat nih. Salah satu kebiasaan yang seringkali dilakukan oleh umat muslim yaitu memejamkan mata ketika bersujud. Sebenarnya bagaimanakah hukum memejamkan mata saat sujud dan apa manfaatnya? Dalam melaksanakan sholat tentunya kita harus khusyuk. Maka dari itu banyak umat muslim yang mengatasinya dengan cara memejamkan mata saat sholat termasuk sujud. Namun ternyata memejamkan mata saat sujud hukumnya adalah makruh. Seperti yang dikutip dari ceramah Buya Yahya dalam akun YouTube Al-Bahjah TV, beliau menyebutkan dalam keadaan normal jika memejamkan mata dan tidak memejamkan mata sama saja, maka dianjurkan lebih baik membuka mata. Namun, jika saat di sekitar mengganggu konsentrasi sholat, maka diperbolehkan memejamkan mata. Jadi hukumnya makruh. Pejam mata dan buka mata tidak ada perbedaan, maka lebih bagus buka mata. Tapi bisa jadi pejam mata lebih bagus di saat melekmu adalah terganggu. Selesai ya? Selain itu, menurut Ustadz Aminur Baij dalam konsultasi syariah.com, memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan, bukan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Sujud merupakan bagian dari sholat, maka bagaimana kondisi mata ketika sujud? Sebaiknya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Ka'bah untuk mengerjakan sholat dalam keadaan pandangan beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya atau terus mengarah ke tempat sujud sampai beliau keluar dari Ka'bah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata terbuka selalu melihat tempat sujud pada saat sholat. Bukan hanya untuk mengikuti anjuran, membuka mata saat sujud ternyata memiliki manfaat. Salah satunya adalah untuk mengobati otot mata yang lemah. Jika otot mata lemah, biasanya akan menyebabkan ketidakmampuan dalam melihat secara akurat. Maka dari itu, untuk memulihkan mata dan menjaga kekuatan ototnya, maka dianjurkan mengikuti sunnah saat sholat, yaitu membuka mata ketika sujud dan fokus melihat satu titik. Dikutip dari iqra.or.id, saat ruku, otot mata akan menekan lensa mata untuk meningkatkan visi, dan saat kita bangun, maka otot mata akan melonggarkannya. Jadi bagi kalian yang mengalami mata minus, tentunya ini akan bermanfaat. Tidak hanya itu, saat sujud lensa mata akan menyusut karena jarak antara mata dengan tempat sujud memendek. Dan ketika kita bangun lagi, itu akan mengendurkan otot-otot mata. Bila kita praktikkan setiap hari, maka akan melatih otot-otot mata kita, sehingga mata kita akan lebih sehat. Tidak hanya itu, dikutip dari independent.co.uk, hasil penelitian yang dilakukan pada ilmuwan menunjukkan posisi sujud dapat meningkatkan elastisitas persendian, apalagi jika melakukan sholat 5 kali sehari. Tentu saja bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika Anda sudah mulai merasa beban kehidupan semakin berat, semua serba salah, permasalahan datang bertubi-tubi, kesialan sering terjadi, pikiran tidak bisa tenang, dan sering dikejar-kejar oleh bayangan buruk. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena semua itu akan bertambah parah, bahkan fatal. Maka segeralah bertaubat. Allah sangat menyayangi hambanya, dan ingin hambanya selamat di dunia dan akhirat. Itulah isyarat Allah, untuk mengingatkan manusia yang mulai menjauh, untuk kembali mendekat kepadanya. Sebesar apapun dosa kita, ibaratnya sampai menyundul arsy, selagi kita masih hidup dan mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan menerima taubat kita dengan gembira. Sebaliknya, menganggap dosa terlalu besar dan tidak mungkin dimaafkan oleh Allah, itu artinya meragukan sifat Maha Penerima taubat dari Allah. Hal itu justru memancing murka Allah. Jangan risau jika Anda mengalami taubat. Kumat lagi, taubat lagi, Allah tetap akan menerima taubat dengan gembira. Dalam sebuah hadis qudsi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Allah berfirman, seorang hamba melakukan dosa dan berdoa, "Ya Rob, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku." Robnya berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rob yang akan mengampuni dan menghapus dosanya. Maka aku ampuni hambaku itu." Kemudian waktu berjalan dan orang itu tetap seperti itu hingga masa yang telah ditentukan Allah. Hingga orang itu kembali melakukan dosa yang lain. Orang itu pun kembali berdoa, "Ya Rob, aku kembali melakukan dosa, maka ampunilah dosaku." Allah berfirman, "Hambaku mengetahui bahwa dia mempunyai Rob yang akan mengampuni dan menghapus dosanya. Maka aku ampuni hambaku itu." Begitulah sifat Allah yang selalu menyayangi hamba-hambanya. Yang perlu kita sadari adalah, bahwa kita tidak mengetahui akhir hidup kita. Saat itulah yang menentukan. Perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Ada yang sangat sukses, dikagumi banyak orang, bergelimang harta, sehat, tidak pernah ada kesulitan walau hidupnya penuh dengan maksiat, tidak pernah menunaikan ibadah dan sering melakukan perbuatan melampaui batas lainnya. Kita sering mempertanyakan keadaan orang itu dalam hati. Kok bisa begitu? Jangan salah paham. Orang-orang seperti inilah yang dibutakan hatinya, dan tidak diberi kesempatan untuk bertaubat. Itulah yang namanya istidraj. Keadaan seorang hamba yang ditinggikan, lalu dibanting dengan keras. Ketahuilah, bahwa siksa Allah yang amat pedih telah menunggunya. Hakikat taubat adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan apa-apa yang dicintainya, dan meninggalkan apa-apa yang dibencinya. Atau kembali dari sesuatu yang dibenci kepada sesuatu yang dicintai. Firman-Nya, Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Selanjutnya, apakah yang akan dilakukan syaitan, jika ada manusia yang bertobat? Perlu Anda ketahui, bahwa syaitan paling benci lihat orang bertobat. Mereka akan bekerja keras untuk mengembalikan Anda ke posisi pendosa lagi. Caranya bukan hanya Anda diiming-iming gemerlapnya dunia yang Anda kejar-kejar dulu, melainkan dengan cara yang abu-abu, samar dan tidak terdeteksi oleh Anda, berupa pemahaman yang salah, seperti aturan beribadah yang berat. Ini haram, itu tidak sah, ini tidak diterima, ini harus istiqomah, dosamu terlalu besar, dan lain-lain. Segala usaha untuk membuat Anda merasa kesulitan dan tidak ada benarnya dalam beribadah, sekaligus menimbulkan keraguan. Sementara pertolongan Allah belum Anda sadari, syaitan segera menawarkan obat kegalauan Anda, dengan dosa-dosa yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Jika Anda masih punya sedikit iman, dan bertahan dari godaan tersebut, syaitan akan menciptakan peluang-peluang mudah untuk Anda, sekaligus memberikan alasan yang terbaik untuk berdosa lagi. Anda bisa tergoda dan mengambil tawaran itu, kembali ke dosa Anda yang lama. Sementara para syaitan akan duduk manis menunggu kehancuran Anda. Nauzubillah min zalik. Oke guys, sebelum saya lanjutkan, tolong dukung channel ini dengan klik tanda like, tanda lonceng dan subscribe. Anda juga bisa share linknya pada teman-teman di jaring sosial Anda, agar cahaya Islam senantiasa bersinar dalam aktivitas kita semua. Terima kasih. Memelihara hukum-hukum Allah merupakan bagian dari taubat. Jadi taubat merupakan kumpulan dari perkara-perkara ini. Seseorang disebut orang yang bertaubat, karena dia kembali kepada perintah Allah, kembali taat kepadanya. Taubat merupakan hakikat Islam, dan semua unsur Islam masuk dalam istilah taubat. Orang yang bertaubat layak menjadi kekasih Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Allah suka jika perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan.
Jika taubat juga disebut kembali dari apa yang dibenci Allah secara lahir dan batin kepada apa yang dicintai Allah secara lahir dan batin, berarti di dalamnya terkandung istilah Islam, iman dan ihsan. Inilah yang menjadi tujuan setiap orang mukmin dalam hidup hingga akhir hidupnya. Jadi, dari hari pertama kita bertaubat hingga taubat diterima dan menjadi orang yang dicintai Allah, saya sebut adalah masa perjuangan atau masa kritis. Para syaitan akan berjuang mati-matian untuk menyeret kita kembali ke lumpur dosa. Mereka tidak ingin hasil kerja keras mereka selama bertahun-tahun menyesatkan kita hilang begitu saja karena kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Bangsa syaitan mempunyai banyak ahli yang sesuai dengan bidang kita masing-masing dengan level pengetahuan jauh di atas kita. Mereka datang dalam pikiran kita waktu sholat dan membisikkan hal-hal yang memang kita pikirkan sebelumnya. Akan banyak gagasan menarik dibisikkan di telinga kita. Padahal, itu semua tidak berguna, dan yang pasti sudah membikin kita lupa rokaat sholat, dan bahkan lupa baca surat dan lain-lain yang melanggar syarat sahnya sholat. Jika kebetulan waktu itu, Anda sedang membaca kitab Hakikat Sholat, karya Al-Ghazali, di situ dituliskan, jika sholat Anda tidak khusyuk, sholat Anda akan dilemparkan ke muka Anda, seperti pakaian kotor. Kiranya cukup untuk membuat Anda down, dan mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Esensinya adalah, jangan mempersulit keadaan. Lakukan semua sebaik mungkin sesuai porsinya. Dan jangan dengarkan apapun yang menimbulkan keraguan Anda. Ingat, ragu adalah produk syaitan untuk manusia. Maju terus pantang mundur, yakinlah pertolongan Allah sangat dekat. Demikian penjelasan taubat dari saya. Silahkan komen di bawah untuk menceritakan bisikan setan yang pernah Anda alami, yang mengganggu sholat Anda, hingga mempersulit taubat Anda. Sebagai masukan buat kita semua di sini, untuk bisa lebih siaga dalam menjaga iman kita. Sedikit tips dari saya untuk mensukseskan taubat Anda. Sadarilah bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Fokus pada tujuan kita, memohon taubat dan ampunan Allah. Sabar dalam menjalani cara hidup yang baru. Pahami akibat dosa dan maksiat yang akan saya uraikan di video saya berikutnya. Perbanyak membaca istighfar dan solawat. Selalu perbaiki sholat secara bertahap. Jangan tinggalkan masjid karena di sanalah banyak dibagikan rahmat Allah yang sangat kita butuhkan. Perbanyak sedekah jika mampu. Insya Allah akan dimudahkan dan diberikan keteguhan hati. Setiap yang berjiwa pasti mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan tiba pada setiap kita. Bayangkan, hebatnya goncangan sakaratul maut. Kuku, rambut ditarik sakit. Bayangkan, nyawa yang dicabut. Terbujur kaku, dan bayangkan yang terbujur kaku adalah diri kita. Rasul menjelaskan kita masih bisa melihat siapa yang menangisi kita. Sahabat yang mentajiahi kita. Tapi kita tidak bisa berdaya, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Lalu kita dimandikan. Bayangkan itu adalah diri kita. Air mengguyur tubuh kita, yang selama ini kita mandi lalu dimandikan. Dan kita menyaksikan siapa yang mandikan. Bersyukur kalau yang mandikan anak-anak kita. Sementara kita belum mengajarkan anak-anak kita untuk itu. Kemudian dikafani. Kemudian disalat, kemudian digotong, dibawa ke kuburan. Rasul menjelaskan, kalau yang dibawa itu mayit yang saleh, maka mayit yang saleh itu berkata, tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Rasul memberitahu kepada kita, mayit yang saleh itu berkata, asrini ila baiti, ya Allah percepat kami, percepat aku ke rumahku. Dia sudah melihat surga, dia sudah melihat surga karena kesalehannya di dunia selama itu. Tapi sebaliknya, ketika mayit itu mayit yang banyak maksiat, koruptor, penipu, pemamer aurat, perusak. Ya Allah, mayit itu berkata, aina tadhabun, kifu, mau dibawa kemana aku? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada yang mendengarnya, dan terus dia dibawa ke dalam kubur. Subhanallah, ikhwah,
semua kita akan masuk dalam galian 2 meter. Kita masih melihat terakhir siapa yang menguruk, menutupi kita, mungkin keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Lalu kita ditinggalkan sendiri dalam kubur, darah daging tulang belulang hancur. Ditanyai satu persatu perbuatan kita di dunia. Saat itu tidak ada yang menolong, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, tidak ada keluarga, tidak ada pengawal. Gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita masih hidup, hari ini masih hidup, kita belum wafat, berarti Allah masih sayang pada kita. Allah beri kesempatan pada kita untuk bertaubat. Inilah saatnya kita bertaubat. Saatnya berjanji taat. Saatnya untuk tidak lagi melakukan kemaksiatan, kezaliman. Saatnya kita rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk Allah. Saatnya kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak cucu, handai taulan kita. Saatnya kita berbuat baik untuk negeri yang tercinta ini. Saatnya kita berdakwah. Hadirilah majelis ilmu, majelis zikir, tabligh, taklim, tarbiyah, liqa, kajian-kajian intensif Quran dan Sunnah. Bergaulah kepada orang-orang soleh untuk memacu diri kita untuk selalu bersama Allah Jalla Jalaluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.